Warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puji Lestari dengan NIM 24110101007. Saya akan memaparkan materi tentang perkembangan otak. Yang pertama ada perkembangan otak anak. Dulu tuh perkembangan otak dianggap tetap hanya dari genetik saja. Maksudnya banyak yang beranggapan bahwa perkembangan otak tuh tetap dan tidak bisa berubah setelah masa tertentu. Perubahannya tuh dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Namun seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menemukan bahwa perubahan pada otak bisa dilakukan seumur hidup melalui proses neuroplastisitas. Namun sekarang otak bersifat plastis. Pengalaman sangat mempengaruhi. Maksudnya tuh kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi seiring waktu. Perkembangan neuron, jumlah dan ukuran koneksi saraf tuh bertambah sampai remaja. Maksudnya tuh jumlah dan koneksi saraf berkembang pesat hingga masa remaja. Fokus perhatian membaik setelah umur 10 tahun. Nah, ini tuh memungkinkan anak untuk belajarnya tuh lebih efektif dan menyelesaikan tugasnya secara efektif. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Pada tahap awal perkembangan ini terbentuk banyak koneksi antara sel saraf pada otak. Nah, koneksi yang digunakan itu dipercepat, sedangkan yang tidak digunakan dipangkas. Perkembangan otak masa kanak-kanak, volume otaknya stabil, terus korteks prefrontal berkembang seperti perhatian, penalaran, dan kontrol kognitif yang baik. Selanjutnya ada pergeseran aktivasi, maksudnya dari luas ke lebih fokus. Selanjutnya perkembangan otak masa remaja, planning koneksi, maksudnya koneksinya itu lebih efektif dan korpus kolosum menebal, maksudnya tuh pemrosesan informasi meningkat. Selanjutnya ketimpangan emosi dan kontrol, emosinya tuh lebih cepat matangnya daripada kontrol dirinya. Remaja tuh emosinya kuat tapi kontrol dirinya rendah, seperti impulsif dulu dalam ambil risiko. Nah, lateralisasi otak kiri itu tempat bicara dan tata bahasa, sedangkan otak kanan tuh humor, konteks, dan emosi. Selanjutnya plastisitas otak dapat beradaptasi ketika ada bagian tertentu yang rusak. Contohnya kan ada Mikhail Rahben, otak kanannya tuh diambil alih fungsi bahasa. Selanjutnya pendidikan dan perkembangan otak. Nah, pengalaman belajar tuh penting dari kecil hingga remaja. Terus ada koneksi sinapsis dibentuk dan diperkuat lewat pembelajaran aktif. Selanjutnya ada kontroversi masa kritis. Masa kritis untuk belajar tuh mungkin tidak sepenting yang diduga, dan pembelajaran efektif tuh mungkin tetap bisa dilakukan setelah usia dini. Selanjutnya anak usia sekolah. Nah, pada masa ini tuh semangat berkarya dan rasa ingin tahunya tuh tinggi, dan fokusnya tuh pada kini, bukan pada masa lalu ataupun masa depan. Ya, perkembangan fisik dan motorik. Nah, pertumbuhannya itu 2-3 inci serta 5-7 pon per tahunnya. Lalu motorik kasar dan halusnya tuh jadi bisa lebih terkoordinasi. Selanjutnya pentingnya olahraga. Nah, kenapa olahraga itu penting? Karena kan banyak anak sekarang tuh kayak lebih lelah ketika diam kan daripada bergerak. Nah, terus selain itu tuh olahraga juga meningkatkan kesehatan dan kognisi kita juga. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.